Bagi yang mendukungnya, metode bayi tabung merupakan alternatif yang menjanjikan bagi pasangan yang telah lama mendambakan kehadiran anak. Infertilitas bukanlah wacana baru dalam masyarakat. Bahkan dalam dunia kedokteran, infertilitas telah mendapat perhatian sejak dulu. Seiring kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, sebagian besar dari penyebab infertilitas dapat diatasi dengan pemberian obat ataupun operasi. Namun jika kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan metode konvensional, maka perlu ditangani dengan rekayasa reproduksi melalui beberapa cara. Di antaranya dengan metode bayi tabung. Bayi tabung itu adalah suatu yang proses konsepsi yang biasa kita kenal dengan ART ya, Assisted Reproductive Technology. Itu suatu teknologi kehamilan yang dibantu ya, reproduksi berbantuan, di mana pasien dilakukan program stimulasi untuk mendapatkan indung telur, mendapatkan sel-sel telur yang bagus di indung telur ya, dengan stimulasi hormon. Kemudian kita lakukan pick up ya, pengambilan sel telurnya. Kemudian setelah itu sel telur itu dilakukan pembuahan di dalam laboratorium ya. Dan setelah menjadi embrio, kita lihat di sini sel-sel telur itu dibuahi dengan sperma suami yang telah dipilih ya. Kemudian diobservasi biasanya hari kedua atau hari ketiga setelah jadi embrio akan kita tanam kembali di dalam rahim ya. Nah itu suatu proses bayi tabung yang kita kenal. Metode bayi tabung pertama kali dilakukan pada tahun 1978 di negara Inggris. Sejak itu, metode bayi tabung atau in vitro fertilization telah banyak dilakukan di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, bayi tabung pertama kali dicanangkan oleh Profesor Sudraji Surmapraja pada tahun 1987. Namun, bukan berarti langsung diterima oleh masyarakat. Pro dan kontra segera bermunculan mengiringi wacana bayi tabung. Bagi yang mendukungnya, metode bayi tabung merupakan alternatif yang menjanjikan bagi pasangan yang telah lama mendambakan kehadiran anak. Sedangkan bagi mereka yang tidak mendukung, bayi tabung dianggap melawan kodrat lantaran rekayasa manusia sehingga secara agama pun sulit diterima. Meskipun pro dan kontra bermunculan, namun kehadiran bayi tabung tetap mendapat tempat di masyarakat. Terbukti setahun kemudian, tepatnya tanggal 2 Mei 1988, lahirlah seorang bayi laki-laki hasil dari metode bayi tabung. Bayi yang disebut-sebut sebagai bayi tabung pertama di Indonesia lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita dan diberi nama Nugroho Karyanto. Tak lama berselang pada tanggal 27 Maret 1989, lahirlah bayi tabung kedua di Indonesia. Hebatnya, tak hanya seorang bayi saja, namun sekaligus kembar tiga. Mereka diberi nama Melati, Suci, dan Lestari. Mendapatkan keturunan bagi pasangan yang diduga infertil bisa jadi sebuah perjalanan yang panjang. Terlebih jika pasangan tersebut memilih metode bayi tabung untuk menghadirkan tangis bayi di tengah keluarga mereka. Beberapa tahapan harus ditempuh sebelum proses pembuahan terjadi. Protokol dari bayi tabung itu bermacam-macam. Ada yang long protokol atau protokol panjang, ada juga yang short protokol, protokol pendek. Tapi memang yang saat ini banyak dipakai adalah yang long protokol. Jadi biasanya memakan waktu kurang lebih 1,5 bulan ya. Dari mulai regulasi atau penekanan dari hormonal dalam tubuh sekitar 21 hari. Kemudian dilanjutkan dengan proses hiperstimulasi dari ovarium, makan waktu kurang lebih juga sekitar 2 mingguan. Nah, kemudian nanti proses penanaman setelah di kultur di cawan petri itu selama 3 atau 5 hari. Nah, kemudian ditransfer embrionya, dan setelah itu menunggu pengumuman hasil ujiannya itu kurang lebih 2 minggu.
Menilik fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa bayi tabung masih menjadi pilihan banyak pasangan setelah beberapa alternatif rekayasa reproduksi dicoba. Jika sebelumnya kondisi infertil pada pasangan suami istri tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan keturunan, kini dengan metode bayi tabung, pasangan yang mempunyai masalah tersebut dapat berlega hati. Kebetulan saya memang sudah 5 tahun menikah, terus belum dikaruniai anak. Kemudian saya disemangati juga oleh sebelumnya ini kakak saya juga sudah mengikuti program bayi tabung dan alhamdulillah berhasil. Kemudian itu mungkin menjadi saya menjadi lebih bersemangat, dan kebetulan juga memang alternatif terakhir saya untuk mendapatkan anak, saran dari dokter saya mesti mengikuti bayi tabung. Waktu itu saya ditanam ada tiga embrio. Kemudian setelah 2 minggu setelah ditanam, alhamdulillah dokter menyatakan saya positif. Sekarang kehamilan saya sudah memasuki umur 10 minggu dan alhamdulillah perkembangannya cukup baik, dan yang lebih alhamdulillah saya juga dikaruniai sekaligus 2. Jadi dari 3 yang ditanam, alhamdulillah yang berkembang 2.